Halo Sobat PK, bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan di tengah-tengah menurunnya angka penderita COVID-19 di seluruh dunia, dan dengan harapan pandemi ini segera berlalu, WHO kembali menerima laporan tentang adanya kasus penyakit cacar monyet dari negara non-endemis. Hal ini tentu saja membuat para pemangku kebijakan di bidang kesehatan di seluruh dunia menjadi waspada. Begitu pula masyarakat umum mulai banyak yang bertanya-tanya tentang penyakit ini. Lalu apa sebenarnya penyakit cacar monyet atau yang secara internasional disebut sebagai monkeypox? Dan saat ini sangat spesial sekali saya bertemu dengan Prof. Dr. Zubairi, yaitu spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, dan lebih banyak menangani kasus penyakit dalam yang lebih banyak pasiennya di lupus, HIV, AIDS, dan kanker, begitu ya Prof? Iya, okay. Kebetulan pasien lupus, HIV, AIDS, dan kanker itu karena pengobatannya sering sekali kekebalannya turun dan beberapa mengalami herpes zoster. Nah, herpes zoster ini kemudian gejalanya mirip walaupun tidak sama dengan cacar monyet. Kemudian untuk untuk orang dengan HIV/AIDS kan sebagian besar penularan dari penggunaan narkotik, kemudian lagi sama lagi, kemudian dari anak yang ditularkan dari ibunya dan dari transfusi darah. Nah, kaitan dengan cacar monyet adalah sebagian dari pasien SIDA, pasien ODA, pasien dengan orang dengan HIV ini berasal dari kalangan laki sama laki yang sekarang ini mencakup lebih dari 90% kasus cacar monyet seluruh dunia. Oke, Prof. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Prof. Yuk, sebelumnya apa kabar, Prof? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Sehat selalu ya, Prof. Oke, Prof. Prof, yang pertama, sebenarnya apa itu penyakit cacar monyet dan kapan pertama kali muncul di dunia, begitu, Prof? Iya, jadi cacar monyet, cacarnya dulu cacar ternyata macam-macam. Ada cacar monyet, ada cacar manusia, ada cacar sapi, ada cacar chicken pox, ya. Tapi setelah itu ternyata ada juga lucunya sedikit. Jadi kalau cacar monyet itu cacar yang menyerang monyet, bukan manusia. Yang awalnya diketahui tahun 1958. Itu cacar monyet yang pertama penularan pada monyet. Nah, pada berikutnya kemudian ditemukan cacar monyet yang menyerang manusia. Ya, itu kalau di Afrika dan beberapa tempat lain sekitar tahun 70-an. Nah, kasus-kasus di luar Afrika setelah itu adalah imported cases, artinya orang baru pulang dari Afrika Tengah atau Afrika Barat, pulang ke negaranya, kemudian tertular, kemudian sembuh. Nah, yang 2022 ini beda banget, jadi masalahnya bukan imported cases lagi, namun penularan manusia dengan manusia, antar manusia, dan kejadiannya di luar Afrika. Jadi bayangin dari bulan Mei kasus pertama, itu per hari ini dunia sudah melaporkan berapa tuh 45.000 per tanggal kemarin, 535 kasus. Jadi banyak banget dalam waktu Mei, Juni, Juli, Agustus belum habis, jadi 3,5 bulan. Dan itu ditemukannya di 98 negara. 98 negara yang sebagian besar tidak melaporkan kasus adanya itu sebelumnya tidak ada. Jadi yang dulu ada itu hanya sekitar 7 negara di sekitar Afrika itu. Jadi ini merupakan suatu memang kejadian luar biasa, suatu wabah, namun saat ini bukan wabah yang bisa dikatakan pandemi, bukan, atau mungkin lebih tepat belum, dan kita harapkan tetap tidak menjadi pandemi. Oke, Bro. Ada lagi, Bro? Iya.
sedangkan cacar manusia, karena usia saya menjelang 76 tahun, jadi saya mengalami dulu dicacar. Dicacar supaya dicacar itu namanya divaksinasi cacar, supaya tidak kena cacar manusia, bukan cacar monyet, supaya tidak kena cacar manusia atau istilahnya smallpox atau variola. Nah, itu yang tapi ternyata tadinya kita berharap semua orang yang pernah dicacar vaksin cacar ini mestinya kebal terhadap cacar monyet. Kenapa? Karena logikanya karena secara genetikanya itu persamaannya banyak banget antara virus cacar monyet dan virus cacar manusia, cacar smallpox. Sehingga tadinya karena obatnya untuk cacar manusia bisa dipakai untuk penyakit cacar monyet, jadi kemudian vaksinnya tadinya yang diyakini bisa melindungi terhadap cacar monyet. Jadi pernah ada yang mengatakan bahwa siapapun yang pernah dicacar waktu kecil nggak usah khawatir kena cacar monyet. Ternyata salah. Ternyata salah ya, Prof. Ada penelitian di Spanyol yang menunjukkan bahwa cukup banyak yang terkena cacar monyet sekarang yang ternyata mempunyai riwayat pernah vaksin waktu kecil. Lebih dari 20. Oke, Prof. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Seperti apa gejala klinis yang muncul bila terpapar virus ini? Kan ada masa invasi dan masa erupsi. Mungkin bisa didetailkan jadi demam, bintik, gejalanya mula-mula ya kayak flu, ada demam, meriang, kemudian ada sakit kepala, kemudian rasa otot-otot pegel linu, nyeri sendi, namun kemudian timbul kemerahan di pipi. Nah, ini kalau udah kemerahan di pipi hati-hati karena kemudian nggak lama kemudian timbul blister atau cacar, timbul kayak luka-luka melepuh. Yang gejalanya mirip sekali kalau orang yang pernah kena cacar air. Cacar air itu adalah atau chicken pox, itu bukan chicken, bukan pox pada chicken, bukan, tapi cacar pada anak. Cacar pada anak ini namanya chicken pox, cacar air. Nah, cacar air itu ya gejalanya mirip banget dengan cacar monyet. Bedanya apa? Kalau cacar air kan pada anak-anak. Nah, kemudian kalau bedanya dengan herpes zoster yang tadi diomongin, herpes zoster itu adalah virus, ada virus namanya varicella zoster. Waktu kecil namanya bikin penyakit varicella, cacar air. Kemudian membaik, virusnya tidur, bubuk. Setelah dewasa kemudian karena satu lain hal kekebalan orang ini turun, muncul dalam bentuk herpes zoster. Yang gejalanya beda banget dari cacar air, itu hanya biasanya kena sebelah saja dan yang lainnya. Jadi kembali ke cacar monyet, gejalanya tadi kan mula-mula gejala demam, meriang, sakit kepala, pegel linu. Nah, berikutnya pipi merah, berikutnya lagi kemudian timbul seperti cacar air, seperti herpes zoster tadi itu, tapi seluruh tubuh kiri kanan gitu ya. Dan yang bedanya dari yang lain adalah ada pembesaran kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu di tubuh kita itu ada sistem macam-macam. Ada kita udah tahu pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, ada pembuluh saraf, ada juga kelenjar getah bening. Pada orang dengan cacar monyet, kelenjar getah beningnya membesar. Kalau perbedaan masa invasi dan masa erupsi itu apa ya, Prof? Iya, ya, disebut erupsi itu kelainan di kulit. Kalau udah muncul erupsi, eruption itu di kelainan yang di kulit itu. Sebelumnya tadi kan tadinya orang yakin bahwa cacar monyet hanya menular sewaktu sudah timbul kelainan kulit. Sampai sekarang sebagian data masih mendukung demikian. Apakah pada waktu tanpa gejala bisa menularkan?
terus terang sebagian besar para ahli bilang tidak. Namun ada juga yang bilang belum tentu. Nanti kita karena kasusnya kan baru 40 ribuan. Nanti kita perlu data yang lebih solid lagi. Oke, siap, Prof. Lalu Prof, selanjutnya bagaimana cara mencegah agar tak terpapar cacar monyet ini, Prof? Iya, jadi kan penularannya kalau di banyak pustaka dan laporan itu adalah melalui kulit, sentuhan kulit, kemudian melalui droplets, bersin, juga melalui hubungan seksual. Namun untuk kita mudahnya kan kenyataannya hampir semua adalah laki-laki. Kemudian ada beberapa perempuan, ada beberapa tenaga kesehatan, ada beberapa anak. Namun beberapa ini sedikit banget. Totalnya tidak ada 100 yang kecualian dari 40 sekian ribu. Jadi memang sebagian besar pada laki-laki. Laki-laki yang kaitannya dengan hubungan seksual laki sama laki dan biseksual. Jadi karena itu penularan itu kita harus sadar bahwa ya sekarang penularan utama itu ya hindari jangan sampai kita tertular. Penularan kedua adalah melalui itu luka-luka di kulit tadi itu yang begitu virusnya ada banyak di sana itu ternyata bisa menularkan. Karena itu kalau khususnya untuk yang tinggal serumah dengan orang yang cacar monyet atau yang dokter maupun perawat ataupun tenaga kesehatan yang rawat orang dengan cacar monyet harus lebih hati-hati. Kalau tim kesehatan ya harus pakai APD lengkap sama seperti waktu COVID-19. Namun karena kita sudah terbiasa dengan COVID-19, saya kira tidak sulit untuk mencari APD lengkap itu sekarang mudah didapat. Oke, siap, Prof. Berarti tadi cara mencegahnya yang pertama tuh dari ini ya, Prof? Iya, itu berarti penularannya bisa melalui kas tempat duduk, bantal, kasur, spray bisa. Nah, jadi memang harus lebih jaga kebersihan juga, Prof. Hati-hati, iya. Kemudian penularannya adalah kan ini pemeriksaan di laboratorium. Jadi orang yang bekerja di laboratorium untuk mendeteksi cacar monyet harus hati-hati. Karena sudah ada petugas laboratorium yang juga tertular. Selain juga ada tenaga kesehatan yang tertular sewaktu merawat pasien. Walaupun jumlahnya masih amat sangat sedikit dibandingkan dengan penularan seksual. Oke, siap, Prof. Nah, Prof, selanjutnya bagaimana cara membedakan gejala cacar monyet dengan cacar air, Prof? Cacar monyet dan cacar air. Tadi kan cacar air atau chickenpox itu pada anak, yang satu pada dewasa itu udah gampang karena yang kalau pada anak harus kemungkinan cacar airnya harus diperhatikan. Kalau pada dewasa mirip-mirip cacar air bisa sebelah kiri kanan kan, kalau sebelah aja bisa herpes zoster, tapi kalau kiri kanan mungkin masih bisa juga cacar air walaupun amat sangat sedikit pada dewasa. Cacar air biasanya hanya pada anak-anak. Nah, tentu kalau pada dewasa kita harus curiga, kemungkinan pertama adalah cacar monyetnya dulu. Selain kemudian dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium, tentu untuk memastikan ini apakah karena virusnya beda antara virus monkeypox, virus cacar monyet dengan virus varicella zoster. Jadi virus varicella dan virus herpes zoster itu sama virusnya, namun beda banget dari virus cacar monyet. Oke, jadi terutama yang paling mudah dari kategori usianya saja ya, Prof ya. Kalau cacar air tuh sangat sedikit sekali kategori orang dewasa yang terkena begitu ya, Prof ya. Iya, kalau dewasa biasanya gejalanya bukan cacar air, namun herpes zoster yang hanya ada di sebelah badan. Sedangkan cacar monyet kiri kanan. Oke, siap, Prof. Prof, selanjutnya bagaimana kronologi kasus cacar monyet pertama kali itu teridentifikasi di Indonesia, Prof? Sebetulnya itu Anda tanya pada yang merawat, jadi ke Kementerian Kesehatan saja. Namun dari awal saya sudah bilang bahwa ini nggak mungkin nggak ada di Indonesia, karena
waktu itu sudah 80 negara terkena, terus kita masa nggak ada. Indonesia kan bagaimanapun negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia. Kita punya 270 jutaan penduduk. Jadi amat tidak logis bahwa tidak ada cacar monyet di Indonesia. Dengan kemudian fasilitas transportasi sekarang, apalagi juga sekarang tidak ada lagi, sudah terjadi pelonggaran-pelonggaran secara resmi dari banyak pemerintah di dunia untuk memudahkan perjalanan traveling, baik untuk bisnis maupun untuk pariwisata. Jadi yang pertama yang orang Jakarta, itu ya Prof pertama kali teridentifikasi. Sama yang perlu curiga juga adalah tenaga-tenaga kesehatan ataupun masyarakat yang terkait dengan teman-teman yang berasal dari LSL, karena kan data sebagian besar ada di sana dunianya. Jumlah kasus terbanyak dunia adalah pada LSL, laki sama laki. Jadi masyarakat yang mempunyai itu tentu harus lebih waspada, melindungi diri. Untuk dokter yang merawat yang terkait dengan LSL juga harus lebih waspada dalam kaitan dengan ini, termasuk juga saya, karena banyak sekali kasus HIV/AIDS, orang dengan HIV/AIDS yang berobat, yang sebagian memang berasal dari teman-teman LSL, selain juga dari pengguna narkotik, selain juga penularan dari yang kepada ibu rumah tangga dan yang lain. Oke, siap Prof. Lalu selanjutnya Prof, apakah pasien cacar monyet perlu diisolasi? Lalu apa saja perbedaan penanganan bila dibandingkan dengan pasien COVID-19? Cacar monyet perlukah isolasi? Iya perlu, karena menular. Dan menularnya kan tadi antara lain lewat droplet, lewat kulit yang sini, dan bisa dikatakan bisa lewat bantal kausul seperti tempat duduk. Jadi memang harus hati-hati. Ya kemarin juga ada laporan di Amerika, seorang perempuan yang tertular yang sama sekali tidak mengetahui sumbernya, tidak ada kaitan hubungan seksual, sehingga memang benar kemungkinan bahwa bisa ditularkan lewat tempat duduk ataupun tempat waktu batuk bersin. Oke, siap Prof. Kalau perbedaannya dengan pasien COVID-19 Prof? Beda COVID-19, iya beda banget. Pertama gejalanya beda. Ini kan tadi gejala yang amat spesifik, terutama di kulit. Kalau COVID-19 tentu kan terutama bisa menyerang nafas, kemudian juga bisa sehingga sesak nafas, panas tinggi, kemudian ada gangguan bisa di jantung, di otak maupun di ginjal dan yang lain. Ya, tapi kelainan kulitnya minim banget, jadi tidak itu beda kulit sama bukan kulit itu ya. Gejala prodromal, gejala awalnya memang hampir sama, demam, meriang, panas, pegelinu, dengan itu memang bisa mirip-mirip, tapi kan kemudian langsung akan disusul dengan kelainan di kulit yang tidak ada pada COVID-19. Gejala yang vesical pustule ataupun yang disebut sebagai tadi yang kayak melepuh itu ya, bintik-bintik itu tidak ada pada pasien dengan COVID-19. Jadi dari gejalanya saja sudah berbeda ya Prof, apalagi penanganan ini juga ya? Iya, gejalanya berbeda, tata laksananya berbeda, angka kematian juga beda jauh. Jadi kalau di awal-awal dulu, kalau di sekitar hanya khusus Afrika Tengah, Afrika Barat kan tahun 70-an dan sekitarnya itu angka kematian agak tinggi.
bisa mendekati 10%. Namun yang sekarang ini kan yang penting yang sekarang 2022, kasus 2022 yang meninggal amat sangat sedikit sekali, jauh kurang dari 1%. Oke, siap Prof. Jadi artinya tidak perlu pengobatan yang khusus untuk sebagian besar orang dengan cacar monyet. Namun untuk yang berat tentu perlu mendapatkan obat. Nah, obat yang bisa dipakai antara lain obat-obat yang dulu dimanfaatkan untuk mengatasi cacar manusia. Itu ternyata bermanfaat. Nah, kemudian selain itu mulai di beberapa negara kok katanya baru bulan Mei sudah ada vaksin. Nah, itu vaksin bukan vaksin yang didesain untuk cacar monyet, namun adalah stok vaksin lama untuk cacar manusia, untuk smallpox, bukan monkeypox. Untuk smallpox, untuk variola itu ada vaksin, ada obat yang ternyata karena tadi virusnya genetikanya itu mirip banget, ternyata bisa dimanfaatkan vaksin itu untuk mencegah cacar monyet. Berarti kalau jenis vaksinnya sendiri untuk cacar monyet itu apa, Prof? Kenapa? Kan apakah dalam waktu dekat akan dilakukan vaksinasi khusus kepada manusia? Oh iya, untuk sudah mencegah dikerjakan, penyebaran? tapi untuk yang berisiko tinggi kan tidak semua anggota masyarakat berisiko tinggi. Jadi beda dari COVID-19. Kan total penduduk sekian persen harus divaksinasi, ini enggak. Tapi yang berisiko tinggi. Jadi yang berisiko tinggi kali ini adalah teman-teman dengan LSL, dengan homoseksual yang mempunyai aktivitas seksual yang tinggi, yang itu mempunyai saya kira perlu diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Vaksinnya adalah vaksin cacar manusia stok lama yang ternyata bisa bermanfaat untuk mencegah cacar monyet. Oke, gitu. Baik, Prof. Lalu Prof, apakah sudah ada obat untuk menyembuhkan penyakit ini, Prof? Terus sudah, tadi obatnya juga bukan obat yang dibikin ada cacar monyet kemudian didesain bikin obat, enggak. Tapi di gudang ada obat cacar manusia yang ternyata bisa untuk mengobati cacar monyet. Namun juga dengan catatan bahwa sebagian besar orang dengan cacar monyet tanpa obat itu juga akan sembuh. Yang bergejala berat saja begitu, Prof? Iya, yang gejala berat saja yang perlu obat yang khusus tadi. Prof, kalau misalkan sudah terkena nih, Prof, misalnya sudah terkena cacar monyet, divaksin ada waktu tenggangnya gitu atau gimana, Prof? Misalkan dia terkena, kan kalau pasien COVID-19, kalau dia positif, nggak boleh vaksin dulu kan gitu, ada masa. Oh enggak, kalau ini mirip-mirip, jadi kayak cacar itu kekebalannya berlangsung jauh lebih lama. Oh. Jadi kan bahkan tadinya kan diklaim siapapun waktu kecil pernah dicacar manusia, artinya sudah terjadi 20-30 tahun yang lalu, itu dia kebal terhadap cacar monyet. Ternyata memang walaupun tidak benar, tapi sebagian benar, artinya memang sebagian cukup banyak kebal, namun sebagian lagi tidak. Jadi bisa dikatakan vaksinnya bertahan lama banget. Vaksinnya bertahan lama banget. Berdasarkan analogi itu, ada kemungkinan cukup besar kalau orang yang pernah sakit cacar monyet mungkin sekali tidak perlu vaksinasi karena kan sudah kebal, dan kalau kekebalan yang akibat cacar bisa berlangsung tahunan, siapa tahu untuk yang orang dengan cacar monyet yang sembuh dia akan bertahan kebal terhadap cacar monyet berikutnya. Kita belum cukup banyak data apakah nanti bisa mutasi atau tidak virus cacar monyetnya, apakah berapa lama daya lindung vaksin cacar dibandingkan dengan kalau seorang habis terinfeksi oleh cacar monyet. Belum tahu kita berapa lama bisa bertahan, tapi kelihatannya jauh lebih lama daripada proteksi yang timbul yang bila dibandingkan dengan COVID-19. Oke, Prof, terakhir Prof, dari Prof sendiri, apakah ada imbauan terhadap warga yang mungkin merasa resah dengan informasi tentang penyakit cacar monyet gitu, Prof? Ya nggak perlu lah. Kenapa kita harus
resah dan gelisah katanya. Itu lagu apa itu? Jadi ini Di bukan sekolah. kisah dan gelisah. Jadi bukan suatu kejutan ya, Prof ya? Iya, kenapa? Karena kan kenyataannya kita lihat sebagian besar yang terkena laki-laki pada usia yang tertentu, kemudian wanita amat sangat sedikit, anak-anak amat sangat sedikit, tenaga kesehatan amat sangat sedikit sekali. Jadi risiko untuk kena masyarakat umum itu kecil. Oke. Namun risiko untuk masyarakat umum yang mempunyai risiko tinggi, jadi untuk teman-teman LSL ataupun waria tentu harus lebih hati-hati. Dan saya belum tahu apakah pemerintah ada rencana kemudian untuk vaksinasi tidak ya. Jadi buat masyarakat umum nggak boleh khawatir, ya nggak boleh ngerasa panik begitu ya, Prof? Don't worry. Don't worry. Jadi memang sebisa mungkin kita mencegahnya yaitu dengan cara kebersihan ya, Prof ya. Iya. Tadi, Prof. Jadi kebersihan, cuci tangan sering-sering tetap penting. Keluar rumah pakai masker tetap utama. Selain bisa mencegah batuk pilek bersin, influenza maupun COVID, juga bisa mencegah penularan cacar monyet. Jadi memang multiguna. Jadi itu yang kebiasaan kita selama wabah pandemi yang waktu itu pernah sangat tinggi, itu amat sangat penting untuk kita tetap terapkan sekarang untuk melindungi kita terhadap cacar monyet. Siap. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas informasinya. Yeah. Mungkin ada yang mau last but not ditambahkan? least adalah pegawai laboratorium. Tolong teman-teman pegawai laboratorium yang memeriksa orang dari darah ataupun dari sampel lain yang berasal dari orang dengan tersangka cacar monyet, hati-hati, harus pakai APD lengkap. Pakai baju APD lengkap, kemudian pakai masker, pakai topi, kemudian sarung tangan. Jadi itu himbauan untuk teman-teman kolega yang mengobati pasien cacar monyet dan untuk pegawai laboratorium yang memeriksa darah untuk keperluan apapun yang berasal dari orang yang tersangka cacar monyet. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Prof, atas waktunya, Prof. Semoga Sama-sama. informasi yang diberikan Prof dapat bermanfaat untuk Sobat WK dan masyarakat semuanya. Amin. Ya. Prof, sehat selalu. Terima kasih ya, Prof. Iya. Baik, Sobat WK, tadi sekian ngobrol, bincang-bincang dengan Prof. Semoga informasi yang diberikan Prof bermanfaat. Saya Yolanda Putri pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat. Semangat. Jangan lupa subscribe ya.